Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan web Metrigon untuk membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Metrigon itu adalah suatu web matematika di mana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan matematika seperti aljabar, geometri, peluang, pecahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, saya akan fokus pada pembuktian rumus pada bangun datar. Adapun bangun datar yang akan saya buktikan rumusnya, yang pertama ada yang namanya segitiga, yang kedua ada yang namanya jajar genjang, dan yang ketiga ada yang namanya trapesium. Saya akan membuktikan rumus itu menggunakan pendekatan daripada persegi panjang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai web Metrigon ini. Web Metrigon ini ditujukan untuk anak-anak sekolah menengah, ya, anak-anak sekolah menengah pertama. Nah, karena di web Metrigon ini ada begitu banyak peralatan-peralatan yang dapat membantu anak-anak pada tingkat menengah pertama. Nah, oke teman-teman, langsung kita masuk ke dalam web Metrigonnya. Caranya adalah teman-teman masuk ke dalam Google, lalu teman-teman klik Metrigon. Nah, setelah teman-teman klik menu Metrigon dan tekan Enter, maka teman-teman akan menemukan beberapa pilihan. Nah, yang harus teman-teman pilih adalah pada bagian pertama. Nah, teman-teman klik. Nanti teman-teman akan diarahkan pada suatu halaman. Nah, pada halaman ini, alangkah lebih baiknya jika teman-teman login terlebih dahulu, agar nantinya memudahkan dalam menggunakan web Metrigon ini. Nah, karena saya sudah login, maka kita langsung ke menu papan tombol. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa pilihan peralatan-peralatan yang dapat kita gunakan dalam menggunakan Metrigon ini. Ada yang namanya geometri, ada yang namanya angka, pecahan, aljabar, peluang, game, dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan membuktikan ruas pada bangun datar, kita akan membuktikan rumus luas pada bangun datar, maka kita pilih geometri. Nah, ingat teman-teman, saya akan membuktikan rumus bangun datar menggunakan pendekatan persegi panjang. Rumus luas bangun datar yang akan saya buktikan pertama kali adalah rumus luas segitiga. Kita tahu bahwa rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, untuk itu kita ubah dulu skalanya menjadi 4 teman-teman, agar tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Teman-teman bisa bebas untuk merubah berapa saja. Saya coba untuk merubah menjadi skala 4. Nah, karena saya akan membuktikan segitiga menggunakan pendekatan persegi panjang, maka kita butuh yang namanya persegi panjang. Nah, sama kita ubah skalanya menjadi 4. Teman-teman klik ke menu pengaturan ini, lalu teman-teman ubah skalanya menjadi 4. Nah, teman-teman klik Enter. Nah, oke teman-teman, sudah ada 2 bangun datar. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa rumus luas daripada segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, saya akan membuktikan bahwa benar rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Caranya adalah teman-teman bentuk suatu persegi panjang dengan skala yang sama dengan si segitiga, lalu teman-teman klik memotong. Nah, teman-teman potong persegi panjang ini menjadi 2 bagian yang sama panjang. Teman-teman potong di diagonalnya. Nah, seperti ini. Setelah teman-teman memotong, maka akan dihasilkan segitiga, 2 buah segitiga daripada gambar persegi panjang tadi. Nah,
karena kita sudah memotong persegi panjang itu menjadi dua bagian yang sama, maka segitiga ini itu mewakili luas daripada setengah persegi panjang. Nah, sedangkan segitiga yang satunya lagi juga sama, dia mewakili luas daripada setengah persegi panjang. Teman-teman, yang harus kita tahu bahwa panjang dari panjang itu maknanya sama dengan alas, dan tinggi itu maknanya sama dengan lebar. Nah, karena segitiga ini adalah mewakili luas daripada setengah persegi panjang, maka luas daripada segitiga ini adalah setengah dikali dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwasanya panjang itu maknanya sama dengan alas, dan lebar itu maknanya sama dengan tinggi. Sehingga rumus daripada luas segitiga ini adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Maka terbukti bahwasanya rumus daripada luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan rumus jajar genjang menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, untuk itu kita hapus terlebih dahulu, teman-teman. Kita hapus. Kita butuh yang namanya jajar genjang. Nah, teman-teman cari di sini, teman-teman klik. Nah, kita ubah skalanya menjadi 4. Kenapa? Agar tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Teman-teman bisa bebas merubah ke skala berapa saja. Nah, setelah kita dapatkan jajar genjang, maka kita butuh yang namanya persegi panjang, karena kita akan membuktikan melalui pendekatan persegi panjang. Nah, teman-teman ubah skalanya sama dengan skala jajar genjang, yaitu 4. Nah, agar warnanya tidak sama, kita ubah aja warnanya ini menjadi warna kuning. Nah, teman-teman klik menu ini, bulatan biru, teman-teman ubah ke warna kuning. Nah, ini dia, ataupun warna orange ya. Nah, karena kita ingin membuktikan rumus luas jajar genjang menggunakan pendekatan persegi panjang, maka kita copy terlebih dahulu persegi panjang ini. Nah, teman-teman klik persegi panjangnya, teman-teman klik copy salinan. Nah, teman-teman, rumus daripada luas jajar genjang itu adalah alas dikali dengan tinggi. Sedangkan rumus daripada persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjang itu maknanya sama dengan alas, dan lebar itu maknanya sama dengan tinggi. Nah, kalau begitu, rumus daripada jajar genjang itu sama dengan rumus daripada persegi panjang. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Teman-teman potong persegi panjang ini di titik sini, klik memotong, kita potong teman-teman ke sini. Nah, hasil potongan ini kita geser dia ke kiri. Nah, kita hilangkan ini dulu. Kita geser dia ke kiri. Nah, ternyata setelah kita geser potongan itu ke kiri, dibentuklah suatu gambar jajar genjang. Nah, ternyata persegi panjang itu adalah jajar genjang, sehingga ia memiliki rumus luas yang sama, di mana kalau persegi panjang itu panjang dikali dengan lebar, rumus luasnya, sedangkan jajar genjang itu rumus luasnya adalah alas dikali dengan tinggi, di mana alas itu maknanya sama dengan panjang dan tinggi itu maknanya sama dengan lebar. Nah, jadi terbukti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan rumus trapesium. Rumus trapesium itu kan setengah dikali dengan sisi atas tambah dengan sisi bawah dikali dengan tinggi. Nah, kok bisa itu rumusnya? Nah, kita akan membuktikan itu menggunakan pendekatan segitiga. Nah, untuk itu kita hapus terlebih dahulu gambar ini. Teman-teman klik menu ini yang ada persegi, bulat, lingkaran, dan juga segitiga agar nampak poligonnya kembali. Karena kita akan membuktikan rumus trapesium, maka kita butuh yang namanya trapesium.
Nah, ini dia trapesium. Kita ubah skalanya menjadi 4 saja. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus luas trapesium ini menggunakan pendekatan segitiga. Maka kita butuh yang namanya segitiga. Pun sama, kita ubah skalanya menjadi 4 agar skala segitiga sama dengan skala si trapesium. Nah, kita copy teman-teman segitiga trapesium ini. Pun sama, kita copy juga si segitiga ini. Nah, kita tarik ke bawah biar tidak mengganggu gambarnya. Nah, ini kita hilangkan aja dan kita perbesar teman-teman ya. Kita perbesar ukuran daripada layar ini. Ini dia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ternyata segitiga ini bisa kita tempelkan ke trapesium ini. Coba kita tempelkan. Nah, wow, ternyata bisa. Kita copy lagi segitiganya, kita tempelkan lagi ke trapesium ini. Nah, ternyata juga bisa. Kita copy lagi segitiga ini dan kita tempelkan. Nah, sebelum kita tempelkan, agar dia menutupi segitiga yang merah ini, kita putar. Nah, sebesar 180 derajat. Kita tempelkan ke trapesiumnya. Nah, ternyata teman-teman, kita ketahui bahwa luas trapesium itu adalah 3 kali daripada luas segitiga. Kita kan tahu bahwasanya luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, karena trapesium itu adalah gabungan daripada 3 segitiga, maka kita perlu yang namanya 3 segitiga. Sehingga 3 dikali dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, perkalian itu sama dengan setengah dikali dengan 3 alas dikali dengan 3 alas dikali dengan tinggi. Nah, teman-teman, alas segitiga itu ini dia teman-teman. Ini adalah alas daripada segitiga. Ini adalah alas daripada segitiga. Dan ini adalah alas daripada segitiga. Nah, kita lebarkan lagi. Kita besarkan lagi gambarnya. Nah, kita lihat 3A 3 kali alas itu kan sama dengan alas tambah alas tambah alas tambah alas. Nah, alas tambah alas tambah alas tambah alas dikali dengan tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat sisi bawah daripada trapesium itu adalah alas tambah alas. Ini ada, maaf teman-teman, kita hapus lebih dahulu ya. Ada kesalahan. Hapus. A-nya ada 3 karena 3A ya. Nah, dikali dengan tinggi. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwasannya alas panjang A daripada sisi bawah trapesium adalah A tambah A, sedangkan panjang sisi atas trapesium adalah A. Nah, untuk itu, maka A tambah A itu adalah panjang sisi bawah trapesium, dan A saja itu adalah panjang daripada sisi atas trapesium. Sehingga rumusnya adalah setengah dikali dengan panjang daripada sisi bawah trapesium ditambah dengan panjang sisi atas trapesium dikali dengan tinggi. Nah, teman-teman, begitu dia pembuktian rumus trapesium menggunakan pendekatan segitiga. Nah, baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.